Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal prompt engineering. Yup. Mungkin Anda udah sering dengar ya istilah ini. Tapi apa sih sebenarnya? Kita bakal bedah gimana caranya bikin input yang efektif biar bisa dapat hasil maksimal dari AI, dari model bahasa besar atau LLM kayak Gemini. Bener. Dan kita dasarkan ini dari white paper Google keluaran September 2024. Oke. Tujuannya, simple aja, bantu Anda paham inti prompt engineering. Apa itu, kenapa penting, teknik dasarnya apa aja, gitu. Nggak perlu jadi data scientist kok. Siapapun bisa nulis prompt, tapi ada seninya biar benar-benar nendang hasilnya. Mari kita selami bareng-bareng. Sip. Dan penting banget nih buat ingat, LLM itu kan intinya mesin prediksi token ya, atau potongan kata. Dia mebak kata berikutnya berdasarkan data masif yang udah dia makan. Mesin prediksi ya. Nah, kualitas prompt yang kita kasih itu kayak setirnya. Dia yang ngarahin mesin ini mau kemana. Oke. Prompt bagus, ya hasilnya relevan, akurat. Kalau promptnya kurang pas, ya bisa jadi jawabannya ngawur. Atau nggak sesuai harapan sama sekali. Ini soal komunikasi efektif sama AI gitu. Oke, jadi prompt itu jembatan komunikasinya, setirnya lah ya. Terus engineeringnya itu sendiri apa? Apa sekedar nulis pertanyaan yang lebih oke aja? Wah, lebih dari itu sih. Prompt engineering itu prosesnya. Proses mendesain, terus kita uji, kita sempurnain lagi, instruksi yang kita kasih ke LLM. Mendesain, menguji, menyempurnakan? Iya, ini proses iteratif, jadi nggak sekali jadi langsung bagus. Perlu eksperimen. Coba ganti kata, ubah struktur kalimatnya, mungkin tambahin konteks, atau sesuaikan gaya bahasanya. Oke. Terus, selain teks promptnya itu sendiri, ada juga konfigurasi modelnya. Itu juga ngaruh ke output. Konfigurasi, maksudnya? Ya, temperature misalnya, itu ngatur tingkat kreativitas atau keacakan respons. Makin tinggi, makin liar idenya. Oh, jadi bisa diatur tingkat kreativitasnya ya? Betul, ada juga top K, top P, itu buat ngebatesin pilihan kata si model. Plus ya pengaturan panjang outputnya juga. Menarik. Jadi bukan cuma soal kata-kata di promptnya, tapi kita juga bisa nyetel kepribadian AI-nya lewat konfigurasi itu ya? Detail kecil tapi penting nih. Banget. Terus, gimana dong cara mulai bikin prompt yang lebih efektif? Ada teknik dasar yang bisa langsung kita coba nggak? Ada. Yang paling dasar itu namanya zero shot prompting. Zero shot? Ya, Anda cukup kasih instruksi langsung aja, nggak usah pakai contoh. Misalnya, terjemahkan kalimat ini ke bahasa Prancis. Oh, simple ya? Simple dan seringnya cukup kok buat tugas-tugas yang relatif mudah. Oke. Itu kedengarannya to the point banget. Tapi gimana kalau kita butuh hasil yang lebih spesifik? Atau harus ngikutin format tertentu? Misalnya, saya mau AI selalu ngerangkum ulasan produk jadi 3 poin aja. Gimana tuh? Nah, ini dia gunanya teknik one shot sama few shot prompting. One shot, few shot. Oke. Ya, sesuai namanya Anda kasih satu one shot atau beberapa few shot contoh lengkap di dalam prompt. Kasih contoh ya. Iya, jadi Anda kasih contoh ulasan, terus kasih juga contoh rangkuman 3 poinnya. Dengan lihat contoh itu, LLM jadi belajar polanya. Oh, ini toh yang dimau? Jadi kayak kita ngajarin dia pakai contoh hasil jadi ya. Masuk akal sih. Ngasih contoh kan memang cara paling gampang buat jelasin sesuatu. Ke AI juga ternyata gitu ya. Ini efektif banget buat tugas kayak klasifikasi atau ekstraksi info ke format tertentu, misalnya JSON, format data terstruktur itu. Atau kalau mau ngikutin gaya nulis yang spesifik. Oke, jadi few shot ini powerful ya. Selain ngasih contoh, ada cara lain buat ngebimbing LLM ini. Ada lagi namanya role prompting. Role prompting, peran gitu? Betul, Anda secara eksplisit minta LLM buat mengadopsi persona tertentu. Misalnya, bertindaklah sebagai pemandu wisata yang humoris, terus ceritakan tentang Candi Borobudur. Wah, nah ini nanti bakal ngaruh ke nada bicaranya, gaya bahasanya, fokus jawabannya si AI. Berguna banget kalau butuh output dengan karakter yang khas. Keren cile ya ngasih peran ke AI, kayak nyutradarain aktor gitu ya. Bisa bikin interaksi lebih kaya. Iya, bisa dibilang gitu. Saya juga pernah dengar chain of thought. Katanya ini lebih canggih lagi. Oh iya, chat atau chain of thought, ini salah satu yang paling kuat. Terutama buat tugas yang butuh penalaran. Kayak soal matematika, logika, atau perencanaan yang agak kompleks. Penalaran ya kuncinya. Iya, jadi alih-alih langsung minta jawaban akhir, Anda instruksikan LLM buat jelaskan langkah-langkah berpikirmu sebelum ngasih kesimpulan. Minta dia mikir langkah demi langkah gitu. Persis.
Keuntungannya, kita jadi bisa lihat proses berpikir si AI. Jadi lebih transparan, gampang dicek kalau ada yang salah. Itu bagus buat ngedebak ya. Betul, tapi ya ada kekurangannya juga. Butuh komputasi atau token lebih banyak, lebih mahal lah jatuhnya. Oke. Jadi mulai dari instruksi langsung, zero shot, terus kasih contoh, few shot, kasih peran, role prompting, sampai minta AI mikir keras, pakai COT. Banyak juga ya caranya. Lumayan. Kalau dari white paper Google ini, ada nggak prinsip utama atau best practice gitu? Tips pamungkas lah, biar prompt kita makin jitu. Ada beberapa poin kunci yang ditekankan di sumber ini. Pertama, yaitu tadi, kasih contoh, few shot kalau memang memungkinkan. Seringkali itu efektif banget. Oke, contoh. Kedua, spesifik soal output. Mau formatnya gimana, panjangnya seberapa, gayanya kayak apa. Sebutin aja, jangan malu-malu. Jelasin maunya kita ya. Iya. Ketiga, pakai instruksi positif. Maksudnya, lebih baik bilang lakukan X daripada jangan lakukan Y. Oh, fokus ke apa yang harus dilakukan ya, bukan larangan. Betul. Keempat, dan ini penting banget, anggap ini proses eksperimen dan iterasi. Iterasi lagi ya. Iya, jarang banget prompt pertama itu langsung sempurna. Jadi harus terus coba, modifikasi, lihat hasilnya, jangan nyerah di percobaan pertama. Trial and error ya. Terakhir, dokumentasikan proses Anda. Dokumentasi. Iya, catat prompt yang dicoba, konfigurasi model yang dipakai, temperatur, dan lain-lain, sama hasilnya gimana. Mungkin kedengeran agak repot ya, tapi ini krusial banget buat belajar dan buat debugging nanti. Wah, iya juga ya. Dokumentasi itu sering banget kelewat, padahal penting banget buat perbaikan ke depan. Nah, itu dia. Jadi intinya prompt engineering ini bukan sihir ya, tapi lebih ke keterampilan yang bisa diasah lewat latihan. Coba perbaiki, catat. Kayak belajar bahasanya AI gitu ya, biar komunikasinya lancar. Tepat sekali. Kuncinya ya pemahaman kalau prompt itu penting, terus konfigurasi model itu ngasih kontrol tambahan, ada teknik-teknik kayak few shot, role prompting, COT yang bisa dicoba, dan yang paling penting yaitu eksperimen dan dokumentasi. Oke, ini udah banyak banget wawasan baru. Sebelum kita tutup pembahasan mendalam kali ini, ada nggak satu pemikiran terakhir yang menarik dari white paper ini buat kita bawa pulang? Ada sih satu konsep yang menurut saya cukup menggugah. Namanya Automatic Prompt Engineering, disingkat APE. Otomatis maksudnya AI bikin prompt buat AI lain gitu. Gimana cara kerjanya? Ya, kira-kira gitu. Idenya secara sederhana, kita pakai satu LLM buat secara otomatis nge-generate banyak banget variasi prompt untuk tugas tertentu. Wow! Nah, prompt-prompt hasil generate itu terus dievaluasi. Bisa sama AI lain, bisa sama manusia, buat nemuin mana yang paling efektif. Jadi AI yang cari prompt terbaik? Kurang lebih gitu konsepnya. Ini kan jadi membuka pertanyaan menarik ya. Sejauh mana sih proses kreatif dalam merancang komunikasi sama AI ini bisa diotomatisasi? Apa peran kita nanti bakal geser? Dari penulis prompt, jadi kurator prompt yang dibuat AI. Wah, itu bener-bener pemikiran yang menarik ya buat masa depan interaksi kita sama teknologi ini. Iya kan? Mendorong kita buat terus eksplorasi sih. Terima kasih banyak nih udah berbagi wawasan mendalam dari sumbernya. Dan buat Anda yang dengerin, jangan ragu buat coba-coba sendiri teknik-teknik tadi ya. Sip. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.